Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 akan menjelaskan tentang MSDM Syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofal Asro. Saya moderator sekaligus pemateri pertama. Terus pemateri kedua akan dijelaskan oleh Mbak Rofi Ramdhani, dan pemateri ketiga akan dijelaskan oleh Siti Halimah, dan pemateri keempat akan dijelaskan oleh Khairatul Husnaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian manajemen sumber daya manusia syariah. Manajemen sumber daya manusia, disingkat MSDM, merupakan bagian dari konsep besar ilmu manajemen. Berbicara tentang manajemen, maka akan sampai pada pemahaman organisasi, dan organisasi sendiri mempunyai sumber daya yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Sumber daya tersebut dalam manajemen dikenal dengan istilah 6M, yakni man, material, method, money, medhin, dan market. Di antara 6M tersebut, yang kiranya menjadi sumber daya yang paling penting dan kompleks adalah man, atau sumber daya manusia. Urgensi sumber daya manusia ini perlu disadari oleh semua tingkatan manajemen. Bagaimanapun majunya teknologi saat ini, namun faktor manusia tetap memegang peranan penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Sehingga seberapa hebat organisasi, secanggih apapun teknologi yang digunakan, seunggul apapun metode kepemimpinannya, tetap saja membutuhkan manusia sebagai pengelolanya. Lebih jelas, Hani Handoko mendefinisikan MSDM sebagai suatu proses penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. 2. Bukhari Zainun memaparkan bahwa MSDM merupakan bagian yang penting, bahkan dapat dikatakan bahwa manajemen itu pada hakikatnya adalah manajemen sumber daya manusia, atau dengan kata lain, manajemen sumber daya manusia adalah identik dengan manajemen itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Ramdhani, NIM 193. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan manajemen sumber daya manusia, di mana tujuan manajemen sumber daya manusia bisa dikategorikan ke dalam beberapa kategori. Di antaranya, yang pertama, tujuan organisasional, yang kedua tujuan fungsional, yang ketiga tujuan sosial, yang terakhir tujuan personal. Saya akan menjelaskan yang pertama mengenai tujuan organisasional. Tujuan organisasional merupakan tujuan manajemen sumber daya manusia yang disesuaikan ke dalam tujuan organisasi yang ada. Bagaimana manajemen sumber daya manusia memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Walaupun secara formal suatu lembaga sumber daya manusia diciptakan untuk dapat membantu para manajer, namun demikian para manajer tetap bertanggung jawab terhadap kinerja karyawan. Manajemen sumber daya manusia membuat para manajer dalam menangani hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Tujuan yang kedua mengenai tujuan fungsional, di mana tujuan fungsional ini menyangkut bagaimana manajemen sumber daya manusia berperan pada level kebutuhan organisasi, yang artinya tujuan manajemen sumber daya manusia pada level fungsional terkait dengan lingkungan manajemen sumber daya manusia yang bersangkutan. Yang ketiga mengenai tujuan sosial, di mana
Tujuan sosial ini ditunjukkan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimasi dampak negatif terhadap organisasi. Kegagalan organisasi dalam menggunakan sumber daya bagi keuntungan masyarakat dapat menyebabkan hambatan-hambatan. Yang terakhir mengenai tujuan personal, di mana tujuan personal ini berkaitan dengan individual yang ada dalam lingkungan manajemen sumber daya manusia, ditunjukkan untuk membantu karyawan dalam mencapai tujuannya. Minimal tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Tujuan personal karyawan harus dipertimbangkan jika para karyawan harus dipertahankan, dipensiunkan, atau dimotivasi. Jika tujuan personal tidak dipertimbangkan, kinerja dan kepuasan karyawan dapat menurun dan karyawan dapat meninggalkan organisasi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Halimah, NIM 121. Di sini saya sebagai pemateri yang ketiga yang akan membahas fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia terkait erat dengan manajemen secara umum. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak fungsi yang dikemukakan oleh para ahli tentang manajemen yang bisa kita pakai dan kita kenal. Misalnya yang dikemukakan oleh G.R. Terry tentang watch, planning, organizing, actuating, dan controlling. Berikut yang akan dipaparkan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan seperangkat kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan kebutuhan pegawai atau sumber daya manusia dari suatu organisasi yang ada di masa mendatang. Melalui estimasi jumlah dan jenis pegawai yang diperlukan oleh seluruh bagian-bagian kepegawaian dapat menyusun rencana secara lebih baik dalam hal-hal yang menjadi lingkup pekerjaannya. Contohnya adalah penarikan pegawai, seksi pegawai, dan lain sebagainya. 5. Perencanaan dalam manajemen sumber daya manusia berupaya menetapkan keperluan-keperluan tenaga kerja yang baik secara kuantitas maupun kualitas untuk suatu periode yang masih dan menentukan bagaimana keperluan-keperluan ini dapat terpenuhi, sehingga kegiatan manajemen sumber daya manusia dapat berjalan dengan baik sesuai dan kebutuhan dan relevansinya. Selanjutnya adalah pengorganisasian. Setelah program-program yang disusun dan ditetapkan, perlu dibentuk suatu organisasi yang akan melaksanakan program-program tadi. Organisasi adalah alat untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Oleh karena itu, manajer personal harus membentuk satu organisasi dengan rancangan struktur yang menggambarkan hubungan antara tugas-tugas antar pegawai dan antar faktor-faktor fisik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan tentang fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu pengarahan. Disebut juga dengan pemberian motivasi atau pemberian komando agar pegawai mulai bekerja. Pada dasarnya, fungsi ini akan menumbuhkan kemauan pegawai untuk mulai bekerja secara aktif. Pengarahan dalam hal ini terkait erat dengan kepemimpinan. Seorang pemimpin akan berperan penting dalam pengarahan anak buah atau yang dipimpinnya. Yang keempat yaitu pengadilan. Kegiatan-kegiatannya yang biasa dilakukan dalam proses pengendalian berupa observasi terhadap kegiatan-kegiatan perencanaan. Di samping itu juga koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi selama rencana sedang dilaksanakan.